Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karlina Dewi. Saya Karisyana. Dan saya akan mempresentasikan tentang teknologi. Teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Metode-metode yang berbasis teknologi yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan saat ini adalah 1. E-learning, learnframe.com. Dalam Glossary of Learning Terms atau Pustekom menyatakan suatu definisi tentang e-learning, yaitu e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Kita semua tentu mengenal internet. Salah satu pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan adalah sebagai media e-learning. Victoria Elvinio menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan formal maupun non-formal dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan komputer atau intranet ataupun ekstranet untuk mengantar bahan ajar, interaksi, serta memfasilitasi untuk pelajaran yang sebagian berlangsung menggunakan jaringan internet atau online e-learning. 2. E-book atau buku elektronik adalah salah satu metode teknologi dalam dunia pendidikan yang menggunakan fasilitas komputer untuk menampilkan informasi dalam bentuk file atau data digital yang jangkauannya lebih luas ketimbang buku konvensional. Melalui media teknologi ini, ratusan informasi dalam bentuk buku digital dapat kita simpan dalam bentuk keping dan DVD ataupun CD, dan juga melalui memori eksternal atau flash disk. Jejaring sosial, suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul atau kumpulan individu dalam suatu kelompok ataupun berdiri sendiri yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain yang dihubungkan melalui media online. Itulah yang disebut jejaring sosial. Melalui jejaring sosial, kita bisa saling berdiskusi, menghayal, saling bertukar pendapat, dan berbagi informasi luar seputar dunia pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Adapun contoh beberapa jejaring sosial yang sangat banyak penggunanya adalah Facebook, Twitter, Your Friends, Friendster, Flickr, Hive, MySpace, dan lain-lain. Tujuan teknologi. 1. Menghasilkan teknologi pendidikan atau pembelajaran yang mampu merancang, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola serta mengevaluasi program, proses, dan pendidikan atau pembelajaran dan pelatihan. 2. Menghasilkan tenaga pendidikan sebagai pengembang kurikulum, pengelola atau teknis belajar termasuk perpustakaan sekolah, dan tenaga administratif yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menghasilkan tenaga pendidik yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang TIK dan multimedia di jejaring pendidikan dasar dan menengah. 4. Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran. Contoh teknologi. 1. PlayStation. PlayStation adalah konsol permainan grafis dari era 32 bit pertama kali diproduksi oleh Sony sekitar tahun 1990. PlayStation diluncurkan perdana di Jepang pada 3 Desember 1994, di Amerika Serikat 9 September 1995, dan Eropa 29 September 1995. PlayStation menjadi sangat terkenal sehingga membentuk generasi PlayStation. Dari sekian banyak game PlayStation, beberapa yang terkenal adalah Tomb Raider, Final Fantasy, Resident Evil, Tekken, Winning Eleven, Ridge Racer, Wipeout, Gran Turismo, Crash Bandicoot, dan lain-lain.
Dua, Sony. Sony juga menciptakan PlayStation yang berbentuk PlayStation Portable atau biasa dikenal dengan PSP. PlayStation Portable merupakan semacam perangkat hiburan yang berfungsi untuk memainkan permainan video, memutar film, dan musik, serta menampilkan foto digital. PSP merupakan konsol permainan pertama yang menggunakan Universal Media Disk atau UMD sebagai media penyimpanan, meninggalkan cartridge ROM konvensional. UMD memiliki ukuran fisik yang lebih kecil daripada CD, biasa dengan kapasitas yang jauh lebih besar, mencapai 1,8 GB. Selain itu, PSP juga mendukung memori stick 2 dan Pro 2, jaringan LAN nirkabel, baterai yang dapat diisi ulang, LCD layar lebar, serta stik analog panel datar yang dapat disorong keluar. Fitur jaringan PSP mendukung konektivitas konsol ini dengan PlayStation 3, konsol PSP lain, dan internet. Fungsi teknologi. 1. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka. 2. Membuat duplikat dari objek yang sebenarnya. 3. Membuat konsep abstrak dan konsep konkret. 4. Menyajikan ulang informasi serta konsisten. Dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positif. 1. Membuat masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi pengetahuan yang dibutuhkan. 2. Bisa menyebarkan informasi dengan cepat, mudah, dan bisa menjangkau banyak orang. 3. Memberikan kemudahan bagi yang sedang menjalankan bisnis, dari promosi sampai bertransaksi dengan pembeli. Dampak negatif. Memudahkan seseorang mendapatkan informasi negatif seperti berita, kriminal, isu sara, dan kekerasan. 2. Manusianya bisa menjadi malas beraktivitas atau bekerja. 3. Memudahkan penyalahgunaan seperti teror terhadap pihak-pihak tertentu. Manfaat teknologi. A. Meningkatkan motivasi belajar pembelajar. B. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. C. Memberikan struktur materi pelajaran. D. Memberikan inti informasi pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.